Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui pembenihan ikan bawal bintang hibrid, saat ini kita akan mengetahui bagaimana sistem pembesaran ikan bawal bintang hingga sampai usia siap konsumsi. Saat ini saya sudah berada di bagian pembesaran untuk komoditas ikan konsumsi. Langsung aja kita tanya kepada ahlinya, seperti apa sih prosesnya? Sobat budidaya, di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Ipong Adiguna dari Divisi Pembesaran BPBL Batam. Bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai pembesaran ikan bawal bintang hingga panen Pak? Jadi pembesaran bawal bintang itu dimulai dari yang pertama adalah penebaran benih. Penebaran benih dilakukan waktu benih berumur kurang lebih 15 cm atau 40 gram. Itu adalah awal untuk melakukan kegiatan pembesaran di budidaya. Selanjutnya setelah benih yang berumur 40 gram itu kemudian nanti akan dipelihara kurang lebih selama 6 bulan. Di dalam proses pemeliharaan 6 bulan itu ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh ikan konsumsi atau ikan nantinya pada ukuran 500 gram yang digunakan sebagai calon induk unggul atau ikan konsumsi. Jadi di dalam tahapannya yaitu manajemen atau pengelolaan pakan, kemudian manajemen pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, kemudian manajemen pengelolaan sarana dan prasarananya, kemudian yang terakhir adalah manajemen grading dan sampling untuk menghasilkan calon induk unggul atau ikan konsumsi yang seragam ukurannya begitu nanti akan dipanen. Nah, kalau untuk manajemen pakannya sendiri seperti apa Pak? Manajemen pemberian pakan, untuk sampling dan gradingnya bisa dijelaskan Pak? Untuk manajemen penggunaan pakannya, yaitu kita menggunakan FCR untuk bawal bintang itu sendiri adalah 2,5. Sehingga untuk FCR 2,5 ini nanti akan terbagi selama pemeliharaan selama 6 bulan, dengan pembagiannya adalah berdasarkan tahapan ukuran, yaitu dari ukuran 50 sampai 100 gram, 100 gram sampai 200 gram, 300 gram sampai 400 gram, selanjutnya hingga sampai 500 gram. Dan kalau untuk kegiatan sampling dan gradingnya itu sendiri seperti apa Pak? Untuk kegiatan sampling biasanya dilakukan 1 bulan itu 2 kali atau 2 minggu sekali, dengan memperhatikan kondisi ikan agar selalu terjaga kondisinya dengan menggunakan peralatan yang memang betul-betul smooth atau tidak merusak ikan, sehingga setelah grading dan sampling ikan tetap dalam kondisi yang sehat. Bagaimana untuk hasil produksinya itu sendiri, dan untuk pasar-pasarnya itu dipasarkan kemana saja Pak? Untuk hasil produksi kegiatan pembesaran di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, kita punya 2 output atau hasil dari hasil kegiatan budidaya, yaitu yang pertama adalah calon induk unggul. Calon induk unggul ini ada 2 output yang bisa dihasilkan dari calon induk unggul. Yang pertama adalah sebagai produksi induk internal kita, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, sebagai generasi induk selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah induk yang dibantukan kepada masyarakat, artinya induk tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, berasal dari Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Kemudian selain induk unggul, kita juga menghasilkan ikan konsumsi yang nanti pasarnya adalah untuk pasar lokal atau domestik. Pasar ikan lokal atau domestik ini berupa ikan hidup atau live fish transported, artinya ikan segar yang ditransportasikan, karena memang sasaran dari ikan konsumsi ini adalah restoran-restoran yang ada di sekitar
Kota Batam. Lalu Pak, kalau untuk penghitungan dari hasil penjualan tersebut itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan kira-kira? Untuk perhitungan hasil pendapatan dari penjualan ikan konsumsi secara sepenuhnya itu nanti disetorkan ke negara sebagai pendapatan penerimaan bukan pajak atau PNBP, sehingga dari ikan konsumsi yang terjual itu akan disetorkan berdasarkan PP nomor 75 mengenai PNBP. Nah, yang terakhir nih Pak, adakah kiat-kiat khusus dalam pembesaran ikan bawal bintang ini agar sobat budidaya semua yang nonton bisa tahu kiat-kiat khusus apa sih yang ada di BPBL Batam ini dalam sistem pembesaran ikan bawal bintang tersebut? Kalau untuk kiat-kiat khusus, artinya itu adalah merupakan kunci sukses dalam melakukan kegiatan budidaya bawal bintang. Ada beberapa hal, mungkin ini dari saya sebagai salah satu pelaku untuk kegiatan usaha budidaya bawal bintang. Yang pertama adalah pemilihan benih. Jadi benih yang dipilih memang betul benih yang kualitasnya sangat bagus, yaitu tidak cacat dan memiliki agresivitas gerak dan perilakunya. Kemudian yang kedua adalah dalam menebar benih untuk kegiatan usaha budidaya, kita juga harus mengetahui musim. Jadi apakah musim itu musim penghujan atau musim itu musim yang curah hujannya rendah. Jadi hujan yang tinggi itu sangat berpengaruh untuk kegiatan usaha bawal bintang itu sendiri pada awal-awal kita melakukan penebaran benih. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pakan. Pakan yang akan digunakan bawal bintang sementara ini memang masih adaptif terhadap pakan buatan. Jadi pakan tersebut harus betul-betul disiapkan sesuai dengan porsi atau kebutuhan atau dosis atau FCR yang sesuai dengan kegiatan usaha budidaya bawal bintang. Terus yang ketiga adalah pengelolaan atau manajemen ikan itu sendiri terhadap serangan penyakit. Jadi kita harus betul-betul mengetahui kapan ikan tersebut memiliki gejala atau terserang penyakit, sehingga kita bisa melakukan antisipasi atau pengobatan atau pencegahan supaya tidak terjadi kerugian yang sangat besar. Kemudian yang keempat adalah untuk menopang supaya ikan tersebut kondisinya selalu sehat atau daya tahannya bagus adalah pemberian vitamin dan multivitamin, sehingga ikan tersebut jika ada serangan penyakit dari dalam tubuhnya sendiri bisa memiliki daya tahan yang cukup bagus. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan atau perawatan sarana prasarana budidaya, seperti salah satunya adalah jaring. Jadi pergantian jaring itu wajib dilakukan selama 2 minggu sekali. Artinya dalam waktu 1 bulan pergantian jaring bisa dilakukan 2 kali, supaya sirkulasi yang ada di dalam media budidaya atau di dalam jaring itu sendiri di mana terdapat ikan bawal bintang bisa lancar, sehingga tidak terjadi penumpukan kotoran, sampah atau sedimen yang ada di luar. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, itu dalam pengelolaannya sendiri kita melakukan grinding dan sampling. Itu adalah tujuannya untuk mengefisiensikan penggunaan pakan, artinya menyeragamkan ukuran supaya pakan yang kita gunakan dari frekuensi atau dosis awal itu bisa tepat guna dimanfaatkan oleh ikan tersebut. Nah, apabila sobat budidaya ingin mempelajari langsung tentang budidaya ikan bawal bintang, silahkan datang saja ke Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Sampai ketemu di Explore Budidaya berikutnya. Salam budidaya!